Feni. Waalaikumsalam Bu Maria. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Saya ingin ngobrol sama Bu Penny ya sebelum kegiatan observasi nanti. Saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu hari ini. Nantinya akan melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Adapun tujuan observasi nanti untuk Ibu lebih mempersiapkan diri untuk kegiatan observasi. Dan kenapa saya melakukan praobservasi ini agar Bu Feni nanti lebih percaya diri dalam menjalankan observasi, menjalankan pembelajaran di kelas. Nah, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Feni ya Bu ya. Nah, yang pertama, Ibu guru fisika ya Bu ya. Nanti akan mengajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 10 Ibu. Di kelas 10, baik. Kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas? Ya, untuk kelas 10 ini saya mengambil 2 tujuan yang ingin saya capai ya. Yang pertama itu di materi pertama ya, masih di bab 1. Yang pertama adalah tujuan yang pertama siswa dapat memahami besaran pokok, dimensi besaran pokok, dan yang kedua itu adalah siswa bisa menurunkan dimensi besaran turunan dari besaran pokoknya itu sendiri. Oke, menurunkan ya. Yang pertama yaitu Ibu tujuannya adalah anak tahu ya adalah dimensi besaran pokok. Kemudian yang kedua dari besaran pokok itu diturunkan gitu ke dimensi besaran turunannya ya, seperti besaran apa. turunan seperti apa. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran nanti apa sih area pengembangan yang akan dicapai? Rencana saya itu ingin menguatkan kolaborasi antar siswa gitu ya. Jadi bagaimana di dalam kelompok itu mereka benar-benar bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan tadi, menurunkan dimensi besaran turunan dari besaran pokoknya gitu. Ya, berarti area pengembangannya yaitu kolaborasi antar kelompok dalam dapat menurunkan tadi dari besaran pokok ya, diturunkan ke besaran turunan tadi ya. Oke, baik Ibu. Nah, dari tujuan atau area pengembangan yang hendak dicapai tadi, apa sih strategi Ibu yang akan dilakukan nanti ketika pembelajaran di kelas? Yang pertama adalah menyiapkan ya Bu ya, pastinya menyiapkan bahan ajarnya, media, kemudian metode-metodenya, karena nanti kan kita akan berkelompok, jadi mungkin akan saya menyiapkan bagaimana cara pembentukan kelompok yang sesuai dengan karakternya mereka lah gitu. Karena memang tujuan saya adalah kolaborasi antar siswa itu sendiri. Baik, berarti ada kegiatan diskusi kelompok nanti ya Bu ya, dalam strategi yang disiapkan. Kira-kira Bu, untuk persiapan ini berapa persen nih yang sudah dicapai atau berapa persen yang nantinya ingin dicapai? Tentunya kalau target nanti inginnya sih 100% terpenuhi sesuai rencana gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk sampai sekarang mungkin baru sekitar 90%-an untuk persiapan. Tinggal nanti menyiapkan ada beberapa yang harus dipersiapkan seperti kertas karton dan yang lain media-medianya itu tinggal sedikit lagi. Baik Ibu, terima kasih. Jadi strateginya keren sekali untuk mempersiapkan, dan ada permainan mungkin ya Bu, kertas karton, games gitu Bu. Baik, saya tunggu nanti kita ketemu lagi di kelas ya Bu ya. Saya tunggu proses rencana yang Ibu lakukan, semoga berhasil 100% yang sesuai apa yang semoga berjalan lancar, doain Ibu. Ya, sesuai yang ingin dicapai. Terima kasih Bu Penny. Itu saja, kita ketemu lagi nanti di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan saya minta izin. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin tanggal 4 November ya Bu ya, hari Senin. Ya, di kelas 10-11. Izin ini didampingi oleh Ibu Fitri Kumalasari dari SDN Arenjaya 1. Bu Fitri, perkenalkan ini Bu Penny dari guru fisika. Ya, dari guru fisika mengajar kelas 10 dan kelas 11 yang mulia. Nah, Bu, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi ya. Untuk tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Penny lakukan di kelas. Ya, Bu ya. Nah, pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan ketika kemarin kita sedang melakukan observasi di kelas? Tentunya perasaannya banyak yang biasa ada senangnya, deg-degan, kemudian antusias juga saya Bu untuk pelaksanaan observasi kemarin. Nah, Bu ya, meskipun agak sedikit deg-degan, tidak apa-apa, kita belajar evaluasi atau refleksi diri. Betul. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang sudah dilakukan Bu Penny dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung? Untuk pembelajaran yang kemarin itu area yang di pengembangannya itu tentang kolaborasi. Harapannya siswa bisa berkolaborasi di dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kemarin itu kebetulan materinya itu adalah tentang dimensi besaran di materi fisika. Nah, jadi kemarin itu tahapan-tahapannya dari awal persepsi ya, persepsi mengingat materi sebelumnya yang berkaitan dengan pembelajaran dimensi ini. Kemudian untuk berkolaborasinya terus saya membentuk kelompok, kemudian nanti mereka bekerja di dalam kelompok. Nah, hasil pekerjaan itu dipresentasikan. Baik, menurut Ibu area pengembangan yang sudah disebutkan tadi, apakah sudah berhasil tercapai sesuai dengan rencana atau belum? Kalau secara keseluruhan sih bisa dibilang cukup berhasil ya Bu, karena saya juga nggak nyangka hasil dari diskusi mereka itu bagus-bagus Bu. Sebetulnya materi ini materi teori ya sebetulnya. Jadi biasanya tuh anak-anak banyak menghafal kalau di materi ini karena memang konsep. Jadi kemarin karena saya mau kembangin, saya coba gimana kalau untuk berkelompok menghasilkan suatu karya lah, bisa dibilang gitu. Nah, dari situ kelihatan dengan soal yang berbeda-beda gitu ya setiap kelompok itu, hasil yang dibuat sama anak-anak itu cukup bagus gitu, bagus kemarin hasil karyanya gitu. Mungkin kolaborasi ini rencananya akan saya terapkan sepertinya di kelas 10-11 ini. Cocok mereka kalau berkelompok itu senang gitu loh anak-anak. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya di materi berikutnya akan saya teruskan lagi nih kolaborasi anak-anak ini berkelompok, tapi tentunya dengan penyesuaian materinya gitu. Jadi nggak mesti harus di dalam kelompok menghasilkan satu karya gitu, enggak, tapi kita sesuaikan nantilah di mana tergantung dari materinya. Keren sekali. Area pengembangan yang sudah direncanakan Bu Penny cukup berhasil ya Bu ya dalam pembelajaran kemarin Ya, ya. bisa dikatakan cukup berhasil. Bu, selama pembelajaran pasti ada nggak kendala? Jika ada, apa sih kendala pada saat pembelajaran di kelas? Ya, kemarin itu kendala yang saya alami itu adalah kendala teknis ya Bu ya, karena berasal dari laptopnya. Ketika mempersiapkan laptopnya aman aja lancar begitu mau masuk ke waktunya observasi, dia tiba-tiba
ngehang sedikit gitu. Jadi cukup cukup mundur lah waktunya, yang setelah seperti yang sudah direncanakan, yang mundur 5-10 menit sambil menunggu laptopnya nyala kembali, tapi tidak tetap bisa berjalan dengan lancar, hanya waktunya aja mundur sedikit gitu. Sambil menunggu kita isi kemarin itu ya sambil ice breaking dan yang lain-lain. Gak apa-apa, berarti kendalanya kemarin teknis di laptop ya? Iya betul. Sedikit mundur dalam pembelajarannya. Kira-kira apa Bu rencana ke depan untuk melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi atau lebih matang lagi agar tidak terjadi hal seperti itu lagi? Iya, tentunya supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti gitu, kita antisipasi ya. Pasti nanti mungkin saya akan membackup datanya, persiapannya juga harus lebih dimatangkan lagi, minimal ada backup lah gitu. Jadi kalau terjadi, namanya kita nggak tahu ya kendala teknis, kadang-kadang di lapangan suka ya tiba-tiba aja nggak mau masuk lah colokannya listriknya atau apanya. Mungkin ke depan saya akan mempersiapkan lebih matang lagi sama backupan data. Ada yang tidak rencana tindak lanjut untuk materi selanjutnya? Ada materi selanjutnya bukan hanya materi dimensi untuk pengembangan metode-metode pembelajarannya. Ya, untuk selanjutnya mungkin akan diteruskan ya materi kolaborasi ini, karena saya pikir di kelas 10-11 itu cocok tuh berkelompok itu, tapi disesuaikan dengan materi berikutnya. Kira-kira kapan nih rencana akan melakukan perubahan selanjutnya? Ya, kalau rencana selanjutnya tentunya di semester berikutnya Bu, semester genap, karena ini kan sebentar lagi kita sudah semester akhir semester ya, jadi mungkin akan kita mulai lagi di materi baru di semester genap. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini cukup ya Bu ya. Keren sekali tidak lanjut yang Bu Penny akan lakukan, dan semoga kedepannya lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Terima kasih atas waktunya Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.